Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati dan muliakan Bapak Pengurus Masjid Nurul Ihsan Padang Baru. Kemudian yang sama kita hormati dan muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali, marilah sama-sama kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah adalah merupakan salah satu nikmat terbesar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena boleh jadi saudara-saudara kita yang di luar sana yang merindukan sholat berjamaah subuh seperti kita, tapi terhalang oleh kesehatan, keinginan untuk subuh berjamaah lain, tapi awak sakit. Atau saudara-saudara kita yang ditugasi, diamanahi untuk menjaga keamanan. Seharusnya mereka meninggalkan posnya sejenak, tapi itu karena amanah, tanggung jawab. Digelarnya sejadahnya, Pak, dekek posnya, sholatnya di situ, bahkan berganti-gantian. Mestinya bisa berjamaah, tapi di kondisi keadaan dia bersyukur juga gitu, Pak, bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan nyaman, dengan tenang. Dan kita doakan kepada Allah agar ibadah yang kita kerjakan diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai judul yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, pentingnya pendidikan agama bagi anak. Terbayanglah mungkin Bapak Ibu ya, bahwa kalaulah indak dididik anak-anak wak dari dulu ya. Itu kalimatnya mungkin seperti itu gini deh, Pak. Kok indak dididiklah anak awak dari dulu ya. Sering awak mencontohkan kepada tetangga, ke orang lain yang tidak menjalani proses pendidikan sebagaimana yang kita ajarkan ke anak. Sebuah kata penyesalan itu mungkin akan kita dapatkan hari ini. Tapi dek lai dididik, dek lai diajar, maka Bapak Ibu kan lai sanang de anak, kan lai tahunya jo orang tuanya. Sabananya indak pitih dan diaroknya do orang gaek di masa tua do. Karena ambolah mengalami Bapak Ibu ya, lah mengalami masa-masa saatnya berbakti ke orang tua. Jadi ketika pulang tu ndak piti na nyuarok ya Pak. Kehadiran awak, dekapan sayang awak kainyo ndak akan tergantikan dengan jumlah piti yang diagihkan. Kalaulah piti itu yang bisa membuat manusia berbakti ke orang tuanya, ya sudah Pak.
Barangkali orang lebih kaya dari awak, lebih taatnya kurang gaiknya. Tak perlu bersuah orang gaik, pokok transfer kan setiap bulan selesai ya. Tapi tidak itu nanya arok itu Pak. Pulang, ya kok sakit kita ubeknya. Kok perlu membelikan sesuatu nang kateragak dinyo, ndak lo dan mahal-mahal. Aku orang gaik, ndak lo dan mahal-mahal. Nyo cari lo yang paling rendah. Karena konsep belanjo antara anak jorang gaek kan beda Pak. Awak dulu ketika jorang gaek minta bakandak sesuatu, ayo narancak ndak. Itu kandak anak ke? Boleh kalau kini Bu ya, kalau ndak bermerek, ndak berbrand baju, anak namun ndak menerima. Kalau ndak narancak, anak ndak nio. Tapi keterima dibalik kan, masuknya orang tua babalanjo jo awak, masuknya orang tua awak berkeinginan awak suruh untuk memilih sesuatu, nyo pilih yang paling bawah. Pak kan mencuba tu. Balilah ya, ko trompah daya ko haragonya segi kuah. Jangan mahal-mahalon tu ayah le. Trompah kamu saji zialah tu mah. Ada ibu mama pilihlah telakuang manan ketujuh. Kok narancak kau carilah kapar perlu ke butik kau beli. Kecik ibu jangan lain dan mahal-mahal. Jangan biasa-biasa salah. Karena tidak hanya mama saja dan kalian belanja itu. Istri dan anak-anak kalian butuh belanja seperti itu. Pertimbangan yang luar biasa. Sehingga kemudian Bapak Ibu, orang tua yang menempatkan dirinya untuk tidak terlalu meminta ke anak, menginginkan kepada anak-anaknya agar nyaman dengan keluarganya, agar nyaman dengan anak-anaknya. Karena terjadinya perpecahan itu antara keluarga, boleh jadi salah satu faktornya adalah orang tua yang terlalu banyak bakandak ke anaknya. Ekonomi anaknya laki-laki sulit. Mama minta setiap bulan harus ditransfer. Setiap bulan harus begini, setiap bulan harus begitu. Diutamakan dulu. Benar ibu bahwa seorang anak laki-laki lebih mengutamakan ibunya ketimbang keluarganya, benar. Tapi dalam wujudnya tak mesti diperlihatkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebuah proses pendidikan itu, ambo ingin menyampaikan Pak, proses pendidikan yang kita lakukan berefek kepada masa yang begitu panjang yang kemudian kita nikmati sekarang. Nah, bagaimana penting dan perlunya awak mendidik anak? Jawabannya pertama Bapak Ibu, merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Kalaulah menjadi perintah, maka wajib untuk kita laksanakan. Di dalam hadis sahih ada kalimatnya alimu, ada kalimatnya muru. Ajarkan, suruh anakmu sholat ketika usianya 7 tahun. Ajari anak sholat di usianya 7 tahun. Makna ajari ko Pak, tidak bisa hanya sekedar bentuk pentransfer pengetahuan saja, tapi lebih kepada contoh tauladan. Apalagi di zaman kini, mendidik anak di zaman kini berbanding dengan pendidikan yang awak dapat dari guru-guru awak, dari orang tua awak dulu, jauh bedanya. Kalau orang tua awak dulu menyuruh awak untuk solat, awak namuh solatnya Pak. Suruh mengaji, awak pergi mengaji. Disuruh berakhlak baik, awak namuh berakhlak baik. Tanpa kemudian awak memandang kepada siapa yang menyuruh. Karena awak tahu taat ke orang tua tidak ada protesnya. Tapi di anak kini tidak bisa. Ya Bu ya. Ambo di sekolah Bu, ada namanya catatan amal yaumi, mutabaah yaumiyah. Dia kan karate itu isinya sebulan-sebulan. Bilonya waktu duhanya, subuh berjamaah. Kau ndak subuh disuruh solat dah buah, subuhnya berjamaah ndak.
subuh berjamaah, tilawahnya bara, tahajudnya, puasa sunnahnya. Kalau lainnya kerajaan checklist, tanda lain. Baiko ketika pagi-pagi awak memberikan motivasi ke anak, siapa di antara kalian yang subuh tadi ke masjid? Ayo tunjuk langit. Kok le sekadar namuahnya menunjuk saya pak, ya. Awak ustaz, kalau nyaman wak dia tu pak. Tapi nyo tanya lu awak, ustaz le subuh ke masjid tadi je. Ya, le subuh ke masjid ustaz tadi je. Jadi ambo tanya sampaikan ke rekan-rekan dulu waktu SMP, antum kalau mau nanya ke anak sesuatu yang mesti antum lakukan. Kalau enggak, babalik metoladiang kau gawak ke kan? Hati-hati. Ayo yang puasa sunnah, minggu ini siapa yang puasa sunnah? Menceloteh je le pak. Ustaz le puasa petang je. Tu kawak tu buah. Jadi kalau kau orang tua, indaknya contohan de orang tua, itulah salah satu alasan anak indak namuah pai. Lah seminggu lah di checklist ya seminggu pak. Subuh berjamaah tak ada. Ya, maghrib tak ada, isya tak ada. Kalau asar dengan zuhur di sekolah kami itu, tidak ada masalah tu. Zuhur asar memang sudah diwajibkan berjamaahnya. Subuh tidak, maghrib tidak, isya tidak. Kuba aku lah sebanyak ku tidak juga. Salah satu alasannya Bapak Ibu. Anak bukan tak mau subuh tu berjamaah ke masjid Ustaz, tapi papa anak tidur juga lagi katanya. Bapak dia lalok je le je. Badan kepai sembahyang subuh ada Ustaz. Tu bahasa awaknya ya. Ayah anak tidur aja Ustaz. Bagaimana anak mau pergi ke masjid? Takut anak ke sana. Jadi terbayang deh Bu, bahasa dalam proses pembelajaran dia tidak hanya sekedar mengajarkan, tak sekedar transfer pengetahuan di zaman kini, tapi mencontohkan itu jauh lebih terasa bagi anak, ya. Mencontoh awak, mentoladani awak jauh lebih dahsyat. Baik dari sisi baiknya, apa lagi dari sisi buruknya. Aku nemburu aku nama bayu pak. Bade, tak doa solat. Amma jaya wan tak doa solat tu mah je. Nyola tu tak sembahyang itu je. Ba nak mengaji awak, tak pernah nampak dan buat ayah mengaji dah malai lombo mengaji. Jadi sisi buruknya nyekan toladani jadi contoh awak, sisi baiknya merupakan uswah yang memang setiap hari akan kita dapatkan. Pak Ibu yang dimuliakan, makanya orang Minang Pak, pituahnya kanlah sudah. Proses pendidikan ko, pencontohan ko, bak bantu orang memandian kudo. Ibu celah mencari orang mandian kudo. Kami kalau di Darek, dia pergi kumbuh, kamu orang Batu Sangka Pak, pindah kek ke pergi kumbuh. Celik orang mandian kudo, ada daerah batu di Batang Agam tu, masuknya dalam Batang Aye tu. Kalau indak kudo, kau tak mau masuk ya Pak. Mandi si orang nam punya kudo ku dulu, basah-basah dulu, baru nak mualah mandi kudo tu. Nah, itu proses pendidikan kini. Ndak amuahnya bantu orang mandian baru saja. Ibu boleh celik orang mandian baru. Ndak perlu lo orang tukang baru kau masuk tabik tu Pak. Tinggal oncek je ke dalam tu nya. Nya kan tali tu. Dia tali tu membuang dalam tu. Nah, kau diri keluar lek, kau kali sabun ni kau ke indak. Buang lu ke dalam lek. Selesai. Dia proses mandi yang baru semua tu. Tapi kalau memandikan kudo mesti awak dulu sudahnya sahur tadi. Wak kan takhir sahur kau ya. Takhir kan? Takhir sahur. Itu sudah takhir sahur. Ajar lehen kan anak. Embo sebelum pergi ceramah tadi. Nah, jangan lalu oleh sahur lah wakatu serine bunyi baru berhenti makan surang-surang ke jam. Nah, siap ke masjid. Tidak ada ceritanya. Lah kadang-kadang Pak, ya, dan surang lah selesai D3 Politeknik. Proyeknya di Jakarta, ke Ciambo selama bulan Ramadan pulang. Tiba di rumah. Nyola bagaji Pak, tapi minta tiket kawak lah. Luar biasa anak ya. Kalau disuruh pulang, mana tiketnya aja. Yalah pulang lah, pokok pulang. Sebab kalau lah di rumahnya Pak, pengawasan ibadahnya lepet awak. Lah gadang pun tak bisa, dia dipercayai dengan ibu ya. Lah semakin gadang lah, kadang-kadang semakin banyak ulahnya. Perlu juga Pak. Sampai bilo kami ke baranti majan anak Pak, sampai mati Bu.
Mati boleh tu berhenti macam anak tu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, dan tidak bisa ditinggalkan itu nama masalah ibadah tu Pak. Tidak bisa ditinggalkan. Nomor 2, lah kuliah tu, anda aja dah. Nomor 3 sama jambo. Kalau indak solat, begini. Ada konsekuensinya. Kalau ada konsekuensinya, kok baru nambah. Itu proses Pak yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, karena itu merupakan perintah Allah kepada kita kerjakan. Urusan inyo namuah ndak namuah, itu ndak urusan awak tadi Pak. Yeah. Jangan Pak merasa kecewa lo kowe. Lah diajar ustaz, lah disuruh ustaz. Ndak namuah, itu ndak urusan awak tadi Pak. Kalau di kekuatannya di awak, hidayah datang dari kita sejak dahulu, mungkin Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib itu untuk bersyahadat le. Kan nunjuk sama aja Nabi kan. Tapi Nabi hanya mengajarkan kepadanya, Nabi hanya menunjukkan kepadanya, Nabi mentoladankan kepadanya. Urusan hidayah itu urusan Allah kepadanya. Tinggal ajaran Pak, tinggal toladani saja. Di Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, satu Bu ya, kewajibannya adalah perintah Allah. Yang kedua, ketika pentingnya pendidikan anak yang kita berikan kepada mereka berhubungan dengan rasa senang, bahagia atau susah, ya, atau mungkin melarat, ya, bahasa melarat, bahasa Pak ya. Mungkin awak dapat musibah, tergantung dari proses pendidikan yang dilakukan. Calik salah ke tetangga sebelah. Ya Allah, caliklah anaknya keluar berhijab. Itu salah contoh yang sering ibu-ibu contohi ya. Keluar anaknya berhijab. Tak ada keluar anak perempuannya. Tak sama je anak sianua yang anak banding-banding begitu ya. Ya, yang pulang tengah malam, anak padusi pulang tengah malam. Sudah itu lepas cucu saya lah. Ayah saya tak ada. Itu sering kali benda itu. Nah, kau anak sianu, caliklah. Ya Allah Rabbi. Tak tampak ke mata kakinya doa. Menunduk, menyapu. Lalu kemudian dan terjadi Bu, ketika solat, beribadahnya dan segala macamnya rajin, taat, ya luar biasa, santun ke orang gaek, dan calik pula lah sianu tu anaknya balimo, anaknya dididik jo agama, pas mandainya masuk ke rumah sakit, pulang anaknya sadonya, lalu kemudian menungguan mandainya di rumah sakit, barabuik-rabuiknya, iko nak membiayai, iko nak membawa, iko nak merawat. Kecik ibu dalam hati, ya Allah, kelak satu saat nanti ambo ingin anak ambo yang model itu ya Allah. Anak maunya tu Bu, proses pendidikan yang dilakukan di orang tua kini atau sampai akhir hayat kita mendidik anak Bapak Ibu, tiba waktunya bagi awak mendapatkan hasilnya, mendapatkan buah kebaikannya dari proses pendidikan itu. Tergantunglah, kalau le dididik jangan elok lo ada pe. Tapi betapa banyak Bapak Ibu, bukan hanya sekadar musibah Pak, tapi malah petaka pun didapatkan dari orang tua. Itu mah berita ya. Ibu ya, ada anak nak membunuh orang gaek kan Bu? Banyak. Ada anak nak menuntut orang gaek masuk penjara dari orang gaeknya. Ada. Ambo masih tahu Pak, sekitar tahun 80-an. Itu pernah cerita Bapak Ibu di situ ya. Anaknya kok perempuan minta belikan motor ke orang gaeknya. Tahun 80-an itu kan langka sepeda motor kok Pak. Minta balian motor ke orang gaek. Jawaban amak kok jual ke di balian motor nak. Makan sehari-hari saja lah kita lah payah. Jawaban anak enam perempuan tadi usianya sekitar 30-an Bapak Ibu. Jawabannya jual sawah waktu mak balian motor. Ya, jawaban amaknya kalau dijual motor sawah satu-satunya jual awak ke makan lain. Kandak na indak dipenuhi, pinta na indak akan berlaku baginya, memuncak emosinya, iman na indak ada dalam dado, sabar hilang. Di waktu mandainya solat asar, diambilnya alu yang panjang kayu tu Pak ya, yang penumbuk padi di lasuang tu. Dibawanya alu tu, pas mandainya sedang sujud tu dihantamkannya alu tu ke kepala mandainya. Mati Pak mandai tu ketika sujud tu langsung. Itulah bayang di ibu-ibu tu. Ya. Kalau tidak dididik anak jaga agama, susah wak adanya. Susah wak adanya Bapak Ibu.
Di Bapak Ibu, iko yang kedua Pak, hasil buah dari sebuah pendidikan bergantunglah dari apa yang dididik dan hasilnya akan kita peroleh. Terakhir Pak, sebuah proses pendidikan itu pentingnya karena mereka adalah aset kita, investasi kita. Apa investasinya Bu? Mohon maaf Bapak Ibu, di waktu bulan Ramadan waktu yang terbaik bagi kita berdoa kepada Allah. Kan begitu Bu ya? Pada saat tadi Ibu sudah salat subuh dipimpin doa dari imam kita. Salah satu doa yang beliau ucapkan adalah bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang tua kita. Itu berarti kelak nanti di suatu saat ketika awak tidak ada berakhir dengan kehidupan dunia, berpindah ke alam lain, maka anak-anak yang kita didik dengan kesolehan, anak-anak yang kita ajari dengan pendidikan, anak-anak yang telah kita contohkan kebaikan-kebaikan kepadanya, maka di setiap waktu-waktu terbaik selesai solat mereka berdoa kepada Allah agar orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan aset kita Pak, investasi yang akan kita dapatkan nanti sesuai dengan proses pendidikan yang kita lakukan. Sebagai penutup Bapak Ibu, anak-anak kami mungkinlah berkeluarga Ustaz. Kan itu ya. Ndak sama kami leh. Berhentikah proses pendidikan yang Bapak Ibu lakukan? Belum. Jadi kalau sampai kini aja lupa Ibu bertanya, ya. Nyinyi salah Ibu bertanya. Bahkan ambolah berceramah Bu. Waktu orang gaya duit kedua-duanya boleh mandeh ya. Tiba di rumah awak jamak di jalan, jamak qasar di jalan. Tiba di rumah itu tak solat wale doh. Begitu awak nak nampak solat dari imbaunya, tak solat ang le doh je. Masa ustaz nak solat? Bagara si umi mah sio. Ndak do nampak dia solat lah mondar mandir jangan makan segala macam dia. Habis itu orang kayak nyanyi Pak. Tu ambo jawab tadi di jamak di jalan. Jamak qasar sekalian, berarti ambil haman nanti antara zuhur dengan asar. Jadi jalan yang terjadi, yang terbanam dan terpikirkan dalamnya Pak, mengandak solat anaknya. Perkara rasa kepedulian itu Pak. Jadi ibu-ibu, ndak Pak ada Bu ya, telepon anaknya Miko. Kalau puasa nak je, lah imam masa ambo ndak puasa, alhamdulillah. Solat lain ndak lupa berjamaah kamu saji, indak mah. Jangan lupa pula mengaji ya nak. Ya jangan sampai lupa baca Quran di bulan-bulan Ramadan. Lah beranak pinaknya mungkin, tapi proses yang ibu lakukan tetap ibu jalani sebagai bentuk dari sebuah kewajiban, investasi ibu nanti di akhirat, dan hasilnya akan kita terima sesuai dengan apa yang kita tanam. Tanam kebaikan, tentu kebaikan yang kita dapatkan. Kita contohkan keburukan, jangan sesali jika lelehan air mata sebagai bukti sebuah kesedihan yang terungkap sesuatu yang tak kita dapatkan kebahagiaannya. Barangkali itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.